Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin menjelaskan tentang fermentasi daging. Beberapa waktu ke depan, kita akan menjelaskan secara rinci tentang cara fermentasi daging yang benar. Seperti yang telah kita ketahui, bergesernya pola konsumsi pada masyarakat dalam mengkonsumsi produk olahan peternakan, terutama daging, dari mengkonsumsi daging segar menjadi produk olahan yang siap santap. Hal ini mendorong kita untuk mengembangkan teknologi dalam hal pengolahan daging. Daging fermentasi biasanya memiliki manfaat yang lebih baik jika dibandingkan dengan olahan daging segar lainnya. Daging fermentasi bermanfaat meningkatkan kesehatan, yaitu dengan jalan meningkatkan jumlah bakteri baik dalam saluran pencernaan. Nah, kalian pasti penasaran kan apa sih fermentasi? Fermentasi merupakan suatu teknik pengolahan makanan siap saji dengan menggunakan mikroorganisme tertentu. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Contoh fermentasi daging. Pertama yaitu jamon liberico atau Liberian ham, juga disebut pata negara, yang berarti kuku hitam, adalah jenis ham yang banyak diproduksi di Spanyol, juga di beberapa daerah di Portugis. Makanan ini dibuat dari babi hitam Liberia. Nah, yang kedua adalah chorizo. Chorizo adalah istilah yang mencakup beberapa jenis sosis babi yang berasal dari semenanjung Liberia. Secara tradisional, chorizo terbungkus dalam pembungkus alami yang terbuat dari usus babi. Selanjutnya adalah salami. Salami adalah sosis yang terbuat dari daging yang difermentasi. Ukuran sosisnya biasanya jumbo, sehingga saat hendak disantap, salami harus diiris tipis-tipis mirip ham. Contoh produk fermentasi daging yang ketiga ada pepperoni. Nah, pepperoni ini bentuknya sama seperti salami dengan tambahan bumbu khas Italia. Biasanya dibuat menggunakan daging babi atau sapi yang teksturnya lembut dan berwarna merah terang. Kalian bisa menjumpai pepperoni ini salah satunya di pizza. Kemudian ada bekamal, merupakan olahan daging fermentasi khas suku Osing, Banyuwangi. Daging yang digunakan bisa ayam, kambing, ataupun daging sapi. Kemudian ada dendeng, merupakan salah satu produk olahan daging yang telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dapat terbuat dari daging sapi, daging ayam, daging babi, kambing, maupun itik. Berikut ini merupakan mikroba yang berperan dalam proses fermentasi daging. Yang pertama yaitu salami. Salami ini merupakan produk olahan dari campuran daging kelinci dan lemak yang dibuat melalui proses fermentasi. Biasanya menggunakan bakteri asam laktat. Bakteri yang biasanya digunakan antara lain Streptococcus, Lactobacillus, Micrococcus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus sakei, Lactobacillus curvatus, Pedococcus lacidactici, dan dikombinasi dengan Pedococcus pentosaccius. Kemudian yaitu dendeng sapi. Pada dendeng sapi ini, fermentasinya dilakukan dengan penambahan bakteri asam laktat. Salah satunya adalah Lactobacillus plantarum. Nah, Lactobacillus plantarum ini akan mampu memproduksi asam laktat selama proses fermentasi, sehingga dapat menurunkan pH pada dendeng sapi. Tips membuat fermentasi daging secara umum.
Yang perlu kita perhatikan dalam fermentasi daging secara umum yaitu bagian daging yang akan kita gunakan. Harusnya bagian paha, karena pada bagian paha daging lebih empuk dan mengandung sedikit lemak. Yang kedua, penggunaan gula. Gula merupakan sumber karbohidrat dalam proses fermentasi untuk pembentukan asam laktat. Ketiga, penggunaan bawang putih. Pada proses fermentasi dilakukan karena bawang putih memiliki aroma yang kuat dan tajam, tetapi hampir tidak berbau jika belum dimemarkan dan dipotong-potong. Keempat, suhu. Yaitu untuk mencegah terjadinya oksidasi lemak, maka daging sebaiknya disimpan di tempat bersuhu dingin. Yang kelima, kadar air. Kadar air merupakan komponen terbesar dari daging segar serta sangat berperan dalam menentukan kualitas dendeng. Yang keenam, kita juga harus memperhatikan kadar proteinnya. Menurut Fardias 1992, protein merupakan komponen kimia terbesar dalam daging yang mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan, perawatan sel, serta sebagai sumber kalori. Yang ketujuh, kita juga harus memperhatikan kadar lemaknya. Nah, menurut Waris tahun 2000, lemak sangat berperan dalam menentukan kehalusan dan kelembutan suatu bahan pangan. Dan yang terakhir, kadar abu. Menurut Winarno tahun 1997, kadar abu atau dikenal dengan kadar mineral adalah residu anorganik yang dihasilkan dari pembakaran zat-zat organik pada suhu 400 sampai 600 derajat Celcius. Cara membuat fermentasi daging bekamal, yaitu bahan-bahannya ada 500 gram daging, ada 5 buah jeruk nipis, ada 3 buah cabai merah besar, 5 siung bawang merah putih, ada juga 7 siung bawang merah, ada daun salam, 2 ruas lengkuas, ada garam dan gula sesuai selera. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyiapkan tempat plastik atau box makanan yang penting tertutup rapat. Dan yang kedua itu memasukkan daging ke dalam wadah plastik atau tempat kedap tersebut dan memasukkan perasan air jeruk nipis serta diamkan semalam kurang lebih 12 jam. Yang ketiga yaitu setelah selesai difermentasi selama kurang lebih 12 jam, maka buka daging dan potong membentuk dadu. Dan yang terakhir yaitu menumis semua bumbu dan memasukkan irisan daging dan memasukkan garam dan gula secukupnya serta tambahkan air. Masaklah hingga air berkurang. Dan yang terakhir yaitu bekamal siap dihidangkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, and comment, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.